Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus dimanapun pada saat ini berada. Selamat berjumpa kembali di acara persekutuan doa pagi hari ini. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat semua? Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Bapa kita yang dengan penuh kasih setia selalu memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Mengawali ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Maha besar ya Tuhan, kasih pemeliharaanmu yang Dikau nyatakan dalam hidup kami. Dikau sudah sertai dan lindungi kami dalam istirahat kami semalam. Dan pada pagi hari ini kami hendak beribadah bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, mensyukuri semua kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan sebentar kami juga mau mendengar Dikau berkata-kata kepada kami melalui terang firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, urapilah lidah bibir hamba-Mu ini yang Dikau percayai untuk menyampaikan sabda-Mu ini, agar semua sabda yang kami sampaikan boleh tersampaikan dengan benar. Berkatilah pula semua mereka yang mendengarkannya, sehingga mereka juga dapat mengerti, memahami, dan menghayati dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah kita bersama Bapak Octavianus Eman, kita akan menaikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 369a, bait pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat.
Sahabat Kristus yang setia, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema, tetaplah bertahan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Nats yang mendasarinya diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8 yang mengatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat, melalui renungan kita pagi hari ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk bersama-sama belajar meneladan salah seorang tokoh Alkitab keturunan Yehuda, yaitu Daniel, dalam hal kesalehan, kesetiaan, dan ketaatannya kepada Allah. Alkitab mencatat bahwa pada masa itu kehidupan bangsa Yehuda sangatlah jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan berbagai macam pelanggaran, penyimpangan, ketidakadilan, kekerasan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan norma-norma hukum Tuhan. Dan atas dosa-dosa dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, Tuhan menghukum dengan menyerahkan mereka ke tangan bangsa Babel. Dan mereka juga menjalani pembuangan di Babel dalam masa 70 tahun. Raja Nebukadnezar yang memerintah pada saat itu, pada suatu ketika memerintahkan untuk membawa beberapa orang Israel muda, yaitu mereka-mereka yang cerdas, memahami berbagai hikmat dan pengetahuan, yang berperawakan baik untuk dididik dan dilatih selama 3 tahun, untuk nantinya ditugaskan untuk bekerja di istana raja. Di antara mereka juga ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel dan ketiga rekannya yang lain, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sahabat, di sini ada satu hal yang penting dan menarik untuk bisa kita simak bersama, yaitu ketika raja menetapkan mereka untuk diberi makanan santapan raja dan minuman anggur. Dengan tegas mereka menolak ketetapan itu. Dan dalam hal ini Daniel pun menyadari bahwa pada saat itu ia bersama rekan-rekannya yang lain berada di negeri asing dengan penduduknya yang kafir. Jika ia menerima santapan raja dan meminum anggur, hal itu akan menajiskan dirinya. Dan itu berarti dia akan melanggar hukum dan kebenaran Allah. Daniel memiliki pendirian yang kokoh, prinsip hidup yang teguh, dan tetap kuat memegang identitasnya sebagai pengikut Kristus yang taat dan setia. Daniel telah mengambil keputusan yang benar. Ia meminta pemimpin pegawai istana untuk menyediakan sayur saja. Dan di sini kita melihat kasih karunia Allah yang menyertai Daniel dan ketiga rekannya. Ternyata walaupun dengan memakan sayur saja, mereka justru lebih menonjol dibanding pemuda-pemuda yang lain, baik dalam hal fisik maupun hikmat. Sahabat, apa yang bisa kita pelajari dari renungan kita hari ini? Dari hal yang tampaknya sepele dan kita anggap remeh, hanya soal makan minum saja. Bila keputusan yang kita ambil adalah keliru, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, tentu akan berakibat fatal. Tetapi sebaliknya, bila kita mengambil keputusan yang benar, sesuai dengan kehendak dan perkenan Tuhan, maka hal itu akan mendatangkan kebaikan, membawa berkat bagi diri kita dan juga buat orang lain. Jangan abaikan hal-hal yang kecil, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita anggap tidak apa-apa, godaan-godaan yang kita anggap biasa-biasa saja. Putuskan untuk mengambil langkah yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan dalam segala hal, bukan menurut pandangan dunia
yang ujung-ujungnya akan menyesatkan. Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita untuk bisa bertahan bila kita mau berserah dan percaya kepadanya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 mengatakan, "Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Sahabat, bagaimanakah dengan kita sekarang? Bila suatu saat kita diperhadapkan dengan bermacam-macam godaan, tipu muslihat dunia yang menyilaukan, apa yang hendak kita lakukan? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita tetap berdiri teguh pada jati diri kita sebagai anak Tuhan untuk selalu taat dan setia padanya? Atau sebaliknya, kita larut dan menjadi sama dengan dunia ini? Keberhasilan Daniel dalam bertahan untuk tetap setia dan taat pada Tuhan juga tidak terlepas dari kedekatannya dan relasinya dengan Tuhan yang tidak pernah terputus. Dan ini sangat nyata dalam ketekunan dan ketertibannya dalam berdoa, seperti yang dinyatakan dalam Daniel 6 ayat 11, di mana dikatakan di sana bahwa 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Kita boleh yakin apabila orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan melindungi mereka dari yang jahat. Sebagaimana Daniel, marilah kita terus berdoa, menjalin relasi dengan Tuhan, dan selalu berpegang dan mengikuti jalannya. Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Ingatlah, apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai pengikut Kristus akan menyaksikan kepada dunia ini bagaimana kita hidup dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pimpinanmu dalam ibadah doa pagi hari ini. Pada saat ini kami hendak menyampaikan pergumulan kami berkenaan dengan berbagai masalah dan persoalan yang kami hadapi dewasa ini. Kami masih terus memohon pengasihan Tuhan agar kami dapat dilepaskan dan dibebaskan sepenuhnya dari ancaman COVID-19 yang masih terjadi ini. Kami juga mengingat para korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang sampai saat ini masih terus menjalani perawatan, agar Dikau sertai dan kuatkan mereka dalam mereka menjalani proses kesembuhan. Akan halnya musibah bencana alam, khususnya yang terjadi di Jawa Timur, Dikau dukung semua pihak yang terus berupaya menolong para korban bencana dan juga segala penanganan berbagai fasilitas akses yang rusak agar dapat segera diperbaiki secepatnya. Kami juga ingin mendoakan para pemimpin bangsa kami agar mereka dimampukan untuk bertindak mengatasi semua persoalan yang ada demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mengingat akan jemaat Tuhan agar Dikau berkati kehidupan keseharian mereka, kesehatan, usaha pekerjaan mereka, dan juga kehidupan rohani mereka, agar mereka boleh memperoleh kecukupan rezeki, sukacita, dan damai sejahtera Kristus yang menaungi kehidupan mereka. Akhirnya kami mau serahkan seluruh kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan kami hari ini supaya berjalan dengan baik, aman, dan lancar, dan kami semua boleh selalu berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.
Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.